Hai hai, assalamualaikum teman-teman. Balik lagi bareng saya di pembahasan soal. Nah, di kesempatan kali ini saya mau bikin sesuatu yang beda teman-teman. Jadi di sini saya mau ngasih materi, bukan ngasih materi sih, berbagi pengalaman aja tentang belajar Minano Nihongo Tsukyuichi. Jadi saya juga masih belajar di buku ini, jadi sembari saya belajar, saya juga berbagi ke teman-teman biar saya juga nggak gampang lupa. Soalnya cepet banget lupanya kalau misalkan nggak sering dibuka, habis itu nggak sering dibaca, itu cepet banget lupanya. Jadi wah, kayaknya kalau bikin channel YouTube tentang materi kayak gini jadi merefresh kembali ya teman-teman. Jadi kita sharing aja gitu. Jadi bukan saya mengajari, tapi saya sharing juga, saya mengingat kembali. Oke, jadi di sini Minano Nihongo Tsukyuichi teman-teman. Kalau yang Sokyu Ichi sama yang Ni, teman-teman bisa cari di banyak channel, udah banyak yang ngebahas. Terus kalau yang pertama ini ya, yang Tsukyuichi ini kayaknya belum banyak yang bahas nih. Jadi kayaknya wah, boleh deh kayaknya dicoba dibahas. Itu ya teman-teman. Nanti di sini semua yang ditulis di slide ini pakai bahasa Jepang, jadi nggak ada bahasa Indonesianya. Ini buat pengantar aja teman-teman. Nanti setelah nonton video ini mungkin teman-teman bisa coba untuk nonton yang native speaker, karena udah N3 ke atas itu biasanya, menengah ke atas itu udah harus bisa belajar bareng native speaker. Oke teman-teman, kita langsung aja ke Bumpo. Nah, jadi di sini kita akan belajar te itadakenai deshou ka sama no youda. Jadi di bagian pertama, di bab pertama ini judulnya Onegai ga arun desu ga, saya ada permintaan gitu ya. Kayak gini nih. Kita lihat yang pertama. Nah, yang pertama itu variasinya ada banyak ya teman-teman. Ada te moremasen ka, te morenai deshou ka. Terus ada te itadakemasen ka, te itadakenai deshou ka. Apa nih? Kita lihat ya. Kita lihat yang pointonya. Poin pentingnya yang pertama ya. Ini adalah teine ni tanomu toki ni tsukaimasu. Jadi dipakai ketika meminta tolong secara sopan. Nah, semuanya sopan ya teman-teman, tapi nanti ada level-levelnya lagi, ada tingkatannya lagi. Kita lihat dulu. Yang pertama, te moremasen ka. Ini akan jadi lebih sopan, akan berubah lagi menjadi te morenai deshou ka. Yang merah ini lebih sopan ya teman-teman. Kemudian te itadakemasen ka. Teman-teman udah belajar ya di Minano Nihongo Sokyu. Ya udah belajar di level yang dasar itu te itadakemasen ka. Nah, nanti di sini akan berubah lagi. Jadi te itadakenai deshou ka. Terus teman-teman yang bawah itu yang itadakemasen ka atau itadakenai deshou ka itu lebih sopan dibandingkan yang atas. Karena itadaku itu adalah bentuk sopan, bentuk keigo dari morau. Nah, teman-teman belajar di bab 50 Minano Nihongo yang 4950 itu tentang keigo. Gitu. Jadi kalau diurutin kayak gini teman-teman. Jadi yang paling rendah adalah yang moremasen ka, nanti yang paling tinggi adalah yang paling sopan te itadakenai deshou ka. Oke, bisa ya teman-teman. Kita ke setsuzoku. Setsuzoku ini penyambung. Jadi si grammar ini, si bumpo ini disambung dengan apa? Jadi sebelumnya dia disambung dengan doushi teke. Jadi kata kerja bentuk te. Ini kayaknya kata ci ya teman-teman. Teke itu adalah bentuk te. Oke. Reibu minagara kakuden shimashou. Jadi kita pastikan di contoh. Yang pertama. Minasan, nimotsu orosu no tetsudatte moremasen ka? Minasan, bisa minta tolong turunin barang bawaan? Nah, dia pakainya te moremasen ka. Yang ini ya. Dia pakainya nggak terlalu sopan. Mungkin dia ini atasannya minasan atau teman sejawat gitu ya, teman kerja. Jadi pakainya nggak usah terlalu sopan gitu. Jadi 1 2 3 4 yang ini nih, ini tergantung apa ya, kitanya gitu. Kita melihat diri kita, habis itu melihat lawan bicara, setinggi apa lawan bicara gitu. Jadi nanti kita akan nyesuaiin bahasa yang dipakai. Kalau misalkan deket, ya udah cukup dengan te moremasen ka. Gitu ya teman-teman. Kita next yang kedua.
Yamada-san, kono shurui no kakikata o oshiete moraena deshou ka? Yang ini ya, mungkin artinya dulu ya. Yamada-san, kono shurui no kakikata o oshiete moraena deshou ka? Yamada-san, bisa minta ajarin cara menulis dokumen ini. Yang ini ya, ini dokumennya nih, kecil. Aslinya nggak ada, saya bikin sendiri nih. Jadi Yamada-san bisa minta tolong ajarin menulis dokumen ini. Jadi di sini pakai te moraenai deshou ka. Mungkin Yamada-san ini sedikit posnya lebih tinggi, seniornya mungkin, atau yang nggak terlalu akrab. Jadi pakai te moraenai deshou ka. Jadi nggak terlalu rendah, nggak terlalu tinggi gitu ya. Ya tergantung pribadinya masing-masing sih ini. Oke, next. Berikutnya ada okane o kashite itadakemasen ka? Jadi bisa minta tolong pinjamin uang nggak? Okane o kashite, dia pakainya te itadakemasen ka. Mungkin karena minjem uang ya, jadi harus dengan yang lebih sopan lagi, yaitu te itadakemasen ka. Ya biasa ya, kalau minta kan harus sopan-sopan, nanti kalau ditagih baru kasar. Next, ini dengan sensei. Dengan sensei nanti biasanya lebih tinggi, dia pakai yang paling sopan. Oke, baca ya. Sensei, watashi no kekkon-shiki de speech o shite itadakenai deshou ka? Sensei, mau nggak berpidato di pesta pernikahan saya? Gitu ya. Speech o shite te itadakenai deshou ka? Dia pakai yang paling sopan, paling tinggi, karena sensei. Sensei termasuk erai hito ya teman-teman, orang yang posisinya tinggi. Jadi kita pakai yang paling tinggi, yang paling sopan. Gitu teman-teman. Gimana? Yang pertama, oke ya. Oke, kita yang kedua. Kita ada noyouni, noyouna, noyouda. Mungkin teman-teman udah banyak yang tahu ya. Ini grammarnya mungkin levelnya N4 tan lah gitu, level basic juga. Tapi dia munculnya kalau di Minano Nihongo di Chukyu. Oke, apa nih? Kita lihat dulu ya. Pointonya yang pertama, rewagete wakariasuku suru. Jadi memberikan contoh dan mempermudah. Maksudnya gimana nih? Jadi memberikan contoh itu misalkan, wah rumahnya besar, seperti istana gitu. Jadi contohnya istana. Sebesar apa sih rumahnya? Oh, kayak istana gitu. Jadi rewagete memberikan contoh dan mempermudah, biar cepet kebayang gitu. Gedenya seberapa? Oh, seperti istana. Oh, ya kebayang gitu. Gitu ya. Terus pointo yang kedua, mitai no bungo. Nah, teman-teman udah belajar mitai di level dasar. Ini adalah bentuk bungo atau bahasa tertulis, atau bahasa yang dipakai secara formal. Misalkan ke orang yang lebih tua atau yang lebih tinggi posisinya dari kita gitu. Atau di tulisan pakai ini, noyona, noyoni, noyoda. Sama artinya sama mitai, yaitu seperti. Oke, kita ke setsuzoku, penyambungnya. Si 3 bumpo ini disambung sama apa aja sih gitu. Yang pertama kita lihat semuanya sebelumnya ya. Sebelumnya itu adalah meishi, kata benda semuanya. Kemudian setelah meishi ada noyoni. Kita lihat noyoni dulu ya. Noyoni itu setelahnya pasti munculnya doushi, kata kerja, atau keiyoshi, kata sifat. Jadi noyoni diikuti kata kerja dan kata sifat. Kalau noyouna dia diikuti oleh kata benda. Kalau noyouda ini di akhir kalimat. Oke teman-teman, sampai sini oke? Oke ya, kita ke contoh. Contoh yang pertama, kono rei no you ni kaite kudasai. Tulislah seperti contoh ini. Ya. Rei no you ni, rei-nya adalah kata benda. Meishi ditambah no you ni. No you ni habis itu diikuti oleh kata kerja. Kaite kudasai. Kaku, menulis ya. Yang ini. Oke, next. Kono mizumi marude umi no you ni ouki desu. Danau ini seperti laut besar gitu ya.
Ini ngomong-ngomong ini Biwako ya teman-teman, danau Biwa, danau yang terbesar kali ya di Jepang. Jadi gede banget sampai kayak laut. Jadi di sini umi no yoni oki. Uminya ini adalah meishi, kata benda, kemudian ditambah no yoni. Kemudian diikuti oleh kata sifat oki ya, keiyoshi. Kita ke contoh berikutnya. Wah, ada yang tahu nih? Nara ya teman-teman, terkenal sama rusa yang sopan. Saya belum pernah ke sana sih. Ya, coba kita baca contohnya. Nara no yona machi ga suki desu. Jadi saya suka kota seperti Nara. Jadi Nara ini adalah kata benda, no yona ini ya, no yona diikuti oleh kata benda lagi, machi kota, mishi ini ya. Jadi diapit oleh dua kata benda. Nara no yona machi ga suki desu. Gitu ya teman-teman. Contoh yang terakhir. Kono byouin wa kirei de marude hotaru no you desu. Sekali lagi. Kono byouin wa kirei de marude hotaru no you desu. Jadi rumah sakit ini cantik, bagus gitu. Kayak hotel, bagaikan hotel. Ini kayak hotel ya teman-teman. Ini rumah sakit mana nih? Kameda Sougo Byoin. Di rumah sakit Kameda. Oke, kayak gitu ya teman-teman cara pakainya. Ini dipakai di akhir kalimat. Noyoda, noyoda, noyodes gitu ya. Sebelumnya ada hoteru atau kata benda. Oke, bisa ya teman-teman sampai sini. Karena grammarnya udah habis, bumponya udah habis, kita ke renshu. Oke, di sini rensyunya ada tentang goi, pilihan kata, sama ya bumpo juga ada sih ya. Yang pertama dulu, saya bacain ya. Ikeda-san, shibaraku rusu ni suru no de nimotsu ga todoitara nani moraenai deshou ka? Saya kasih waktu 4 detik. 1 2 3 4. Jawabannya mana teman-teman? 1 2 3 4 yang nibang ya teman-teman. Azukatte. Kita bahas dulu ya. Ikeda-san, shibaraku rusu ni suru no de. Ikeda-san, saya sementara mau keluar. Nimotsu ga todoitara, kalau barangnya datang bisa minta tolong diapakan ya. Yang pertama, shoutai shite, diundang, enggak ya? Yang kedua, azukate, ini disimpan atau dititipkan. Jadi bisa minta tolong disimpanin, bisa minta tolong dititip dulu enggak? Gitu ya. Nomor 3, stete, ini dibuang. Bisa juga sih, cuman sesuai konteks enggak ya, biasanya enggak umum dipakai. Cuman kalau secara itu mah bisa aja. Secara tata bahasa oke. Nomor 4, tetsudate, ini minta tolong ya, bisa tolong gitu. Bisa sih, cuman kurang cocok aja gitu. Jadi kalau barangnya udah dateng, saya lagi nggak ada di rumah, bisa minta tolong simpanin dulu, bisa minta tolong titip dulu nggak, gitu ya. Next, saya bacain dulu ya. Bucho, marketingu no kikaku shou kakimashita. Nani itadakena deshou ka? Karena buco ya, kita pakai yang sopan. Itadakena deshou ka? Saya kasih waktu 4 detik. 1 2 3 4. Yang mana teman-teman jawabannya? Oke. Sambang ya, yonde. Bucho, marketingu no kikaku shou kakimashita. Bucho, saya udah menulis proposal marketing. Bisa minta tolong apa nih ya? Nomor 1, misete, perlihatkan. Perlihatkan apa? Kan dia yang bawa proposalnya. Enggak ya? Nomor 2, oshiete. Oshiete, udah ditulis nih proposalnya. Kurang tepat ya. Nomor 3, yonde, bisa tolong dibaca gitu ya. Yonde itadakena deshou ka? Bisa tolong dibaca. Nomor 4, kite, dengarkan. Enggak ya, karena proposal itu tulisan biasanya dibaca.
Kalau presentasi baru didengarkan. Oke, gimana teman-teman? Saya next lagi. Onna no ko wa ningyou hena ni kawaii desu. Yang ini no yoni, no yona, no yoda. Saya kasih waktu 3 detik. 1, 2, 3. Jawabannya apa teman-teman? Oke. Cibang ya, no yoni. Karena kawaii ini adalah keyoshi, ikeyoshi, kata kerja i. Maka pakai no yoni. Jadi, onna no ko wa ningyou no yoni kawaii desu. Jadi anak perempuan itu cantik, imut, kayak boneka, gitu ya. Next. Saya bacain. Eisha ne nani oki kaisha de hatarakitai desu. Oke, ada no yoni, no yona, no yoda. Saya kasih waktu 3 detik. 1, 2, 3. Jawabannya apa teman-teman? Sip, mantap. Nih bang ya, no yona. Eisha no yona oki kaisha de hatarakitai desu. Kenapa no yona? Padahal di sini ada oki. Jadi no yona ini nanti merujuknya bukan oki aja, tapi oki kaisha, perusahaan yang besar. Perusahaan yang besar itu apa tuh? Jadi bukan kata sifat ya. Jadi perusahaan yang besar itu adalah kata benda. Jadi pakainya no yona. Eisha no yona oki kaisha de hatarakitai desu. Saya ingin bekerja di perusahaan besar seperti perusahaan A. Gitu ya. Jadi bukan no yoni, bukan no yoda. Oke, sampai sini udah selesai teman-teman review-nya gimana? Bisa ya teman-teman. Nanti teman-teman berikutnya bisa coba kuis. Saya coba bikinin kuis. Nanti ada di deskripsi linknya. Ya teman-teman bisa klik linknya. Kemudian nanti tinggal isi. Tapi ingat teman-teman jangan buka kamus. Pokoknya murni isi aja gitu. Nggak usah lihat sana sini, nggak usah googling. Jadi untuk latihan teman-teman aja. Nanti di situ setelah selesai submit bisa dilihat nilainya berapa. Ada 0 sampai 100. Oke teman-teman, dicoba ya. Kalau teman-teman ada waktu, soalnya nggak banyak kok, jadi nggak terlalu makan waktu. Oke teman-teman, cukup sampai sini aja video pertama saya tentang Minna no Nihongo Chukkyuichi. Oke, sampai ketemu di lain kesempatan. Mata kondo ne. Bye.